Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Miftahul dengan NIM 2024-01-40072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fractional reserve banking. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa sih sebenarnya fractional reserve banking, di sini ada sebuah quotes dari Henry Ford, yaitu untungnya masyarakat tidak mengerti tentang konsep perbankan dan sistem moneter. Karena kalau mereka mengerti, saya percaya akan ada revolusi besok pagi. Nah, apa sih sebenarnya makna atau arti dari quotes Henry Ford ini? Yaitu masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat rendah terhadap apa? Terhadap konsep perbankan kita, terhadap konsep sistem moneter kita, dan terhadap central banking dunia. Nah, sebelum masuk ke dalam eh, siapa sih yang mengatur uang, siapa sih yang mengontrol uang, dan apa itu central banking dunia, kita mempertanyakan pertanyaan fundamental terlebih dahulu, yaitu apa itu uang. Nah, jadi kita tahu bahwa uang itu adalah store of value ya, alat tukar untuk menukarkan suatu barang gitu. Nah, sebenarnya apa sih arti dari value itu sendiri? Nah, misalnya kita hidup di seberang sungai, di sebelah sungai, dan kita memiliki dua opsi untuk menangkap ikan misalnya. Kita membuang berjam-jam untuk menangkap ikan pakai tangan, atau kita mencari kayu, ya, membuang waktu berjam-jam, 2 jam, 3 jam untuk mencari kayu dan ubah menjadi kayu itu menjadi tajam, lalu dibikin menjadi tombak untuk bisa menangkap ikan lebih cepat. Nah, tombak ini itu memiliki value, di mana untuk bisa mendapatkan tombak ini kita membutuhkan waktu untuk mencari kayu dan mengubahnya menjadi tajam. Nah, sebelum terciptanya uang, kita tahu bahwa alat tukar pada zaman dahulu yaitu ada gold, ada garam, ada kain, ada manik-manik dan lain sebagainya. Tetapi di sini standar test of time-nya yaitu gold yang paling lama. Nah, kan pertanyaannya, kenapa dari gold ini, dari emas ini berubah menjadi uang, berubah menjadi uang kertas gitu. Kenapa gold bisa menjadi fiat? Nah, ketika misalnya kita mau membeli kopi, nah kopi itu harganya 1/10 dari koin emas yang kita punya. Kan nggak mungkin kita potek-potek emasnya. Nah, apa yang dilakukan oleh bank yaitu terciptanya bank karena koin yang tadi itu dititipkan kepada bank, dan bank mengeluarkan kertas ya, mengeluarkan not yang itu satu kertas itu menjamin si A ini mempunyai 1/10 dari koin emas tersebut. Nah, dan itu bisa ditukarkan untuk membeli kopi. Nah, itu yang yang itu yang di terciptanya bank pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kemampuan bank untuk mencetak uang dari angin. Nah, ini adalah eh, balik ke tadi ya, apa itu fractional reserve banking atau sistem perbankan cadangan fraksional. Itu adalah sistem perbankan di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari dana nasabah sebagai cadangan atau reserve, sementara sisanya dipinjamkan atau diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan bagi bank. Misalnya, si A mempunyai 100 juta. Nah, 100 juta itu Budi simpan di bank. Nah, sebenarnya yang bank simpan itu hanya 10 juta. Nah, di mana 90 juta yang lain? 90 juta bank pakai untuk dipinjamkan oleh orang lain. Untuk bank bisa mendapatkan bunga lebih banyak. Nah, kan nggak mungkin. Misalnya si A naruh 100 juta di bank, sedangkan bank mengasih pinjam 90 juta ke si B. Nah, si B kan nggak mungkin 90 juta dia pegang sendiri bawa kemana-mana. Pasti dia memasukkan di bank yang sama. Nah, di bank yang sama itu bank hanya menyimpan 10 juta dari 90 juta si B. Jadi, di mana 80 juta yang lain, 80 juta itu bank pinjamkan kepada si C misalnya, dan itu terus-menerus berulang.
Nah, itu yang dinamakan fractional reserve banking. Dan di sini ada data di mana M2 money supply dari dolar yang beredar di seluruh dunia dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa lihat M2 money supply itu beredar di masyarakat itu paling tinggi berada di tahun 2020 di pada saat COVID gitu. Jadi 40% uang yang dicetak, dolar yang dicetak itu dalam 1 tahun, yaitu di tahun 2020. Dan itu yang mengapa menjadikan inflasi di seluruh dunia, kenapa uang itu bisa ekspansi dan lain sebagainya. Lalu, apa solusi dari inflasi, dari bank tersebut, dan yang lain sebagainya, yaitu investasi di scarce dan desirable asset. Kita mencari aset yang itu langka, diinginkan semua orang, dan eh, terbatas ya. Seperti lukisan yang makin lama makin mahal, atau emas, kita investasi di emas, atau kita bisa investasi di kripto, dan kita bisa investasi di properti, misalnya kita beli rumah, kita beli penthouse, kita beli gedung terus disewain lantainya, dari itu termasuk investasi. Lalu baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.